Kalau ada konflik yang terakhir, itu sangat kita sayangkan. Kenapa? Konflik yang terakhir itu justru terjadi pada areal yang kita panen dari hasil tanaman kita. Dari hasil tanaman kita. Itu sudah ada rotasi kedua, rotasi ketiga. Ini kan sesuatu yang tidak perlu terjadi. Kenapa? Logikanya saja dia di rotasi kedua. Artinya sudah land clearing, itu masuk penanaman pertama, kita panen, masuk rotasi kedua. Kita juga penasaran tentang ini. Fakta di lapangan seperti itu. Di mana coal diesel kita ada dibakar. Karyawan kita dipukuli. Baik itu wanita, baik itu pria. Namun informasi yang dikatakan bahwa TPL memasuki perkampungan. Tidak pernah TPL memasuki perkampungan. Jadi kalau seandainya ada sebidang tanah sudah memperoleh hak guna usaha, sementara ada masyarakat yang mengklaim bahwa itu bagian dari tanah adat, sebenarnya masyarakat adat ini juga tidak boleh main hakim sendiri. Serobot langsung itu tidak boleh. Itu sama sekali tidak boleh. Dia tentu ada mekanismenya gitu. Mekanismenya tentu kalau yang si perusahaan itu ada alasannya hak guna usaha, masyarakat adat mengklaim itu, di sini tentu pembuktian apakah pemberian hak guna usaha itu sudah benar, itu adalah tanah negara, dan apakah negara dalam hal ini mengucilkan hak masyarakat adat, itu tergantung pada pembuktian. Tetapi masyarakat adat ini betul-betul dia harus dapat membuktikan bahwa secara historis mereka lah pemilik tanah tersebut. Tetapi yang sekarang ini muncul adalah teritori dari masyarakat adat itu yang tidak jelas, yang bisa menimbulkan luasnya itu tidak jelas. Ketika tim dari Departemen Kehutanan datang, dari Pemkab datang, dan kita sendiri bertanya kepada masyarakat yang mengklaim bahwa kita memasuki wilayah mereka. Begitu kita tanya, kita bertanya kembali, yang mana yang disebutkan lahan Bapak? Yang mana? Karena kita berada di kawasan hutan negara. Oke, baik. Terlepas dari itu, kita katakan mana yang dirusak. Sejauh sekarang, sejujurnya tidak ada yang bisa menunjukkan mana yang dirusak. Kenapa ada konflik? Boleh seperti yang saya katakan tadi, ada kekhawatiran. Karena kita beroperasi di sini, apakah ini akan merusak ke sana? Satu. Yang kedua, mungkin ada pemahaman yang berbeda. Mereka juga mungkin berpikir bahwa semuanya ini akan kita jadikan HTI. Kembali ke kekhawatiran tadi. Padahal ada 8% yang kita canangkan untuk tanaman kehidupan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang pertama, bahwa kita mencanangkan 8%. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghimbau kepada masyarakat melalui kepala desa, melalui camat, bahkan melalui bupati. Kita menyurati. Jika masih ada masyarakat yang mengkhawatirkan kemenyan yang mereka panen di konsesi kita di kawasan hutan negara, silahkan datang ke basken kita agar kita memberikan tanda di lapangan. Dan itu kita lakukan. Sejauh sekarang, sepertinya tidak ada lagi yang datang. Dulu ada, begitu ke Surati, dan kita sama-sama ke lapangan. Kita berikan batas. Bahwa itu akan tetap kita lestarikan. Bahkan akan kita kembangkan. Lalu, ada banyak isu mengatakan, sudah habis, sudah ditebang. Tetapi ketika kita mengajak mereka yang mengkhawatirkan itu, yang mana yang ditebang? Mari kita lihat bersama-sama. Kenyataan tidak ada.